Aku bongkar topeng muslihat selingkuhan suamiku yang pura-pura baik di depan suami dan mertuaku. Padahal dia punya rencana busuk untuk mengeruk harta suamiku. Kupastikan kamu menyesal dan hancur dasar wanita licik berhati iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Dina selalu mencurigai sikap manis Rika, sahabat lama yang kini dekat dengan suaminya, Bima. Di depan Bima dan mertua Dina, Rika tampak sempurna, penuh perhatian, dan bersahabat. Namun di balik senyumnya, Rika menyimpan rencana busuk, mengeruk harta Bima dan menghancurkan keluarga Dina. Dengan kecerdikan dan keberanian, Dina mulai membongkar setiap topeng muslihat Rika, mengungkap sisi gelapnya satu persatu. Ketika semua rahasia terbuka, Dina memastikan Rika menyesal dan hancur, sementara keluarga Dina tetap kuat dan utuh. Jangan lewatkan kisah penuh intrik dan balas dendam ini. Jika kamu suka cerita seperti ini, like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah seru Dina dan perjuangannya menghadapi wanita licik berhati iblis ini. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Dina adalah seorang wanita berusia 32 tahun, cerdas, mandiri, dan penuh perhatian terhadap keluarganya. Ia tinggal di sebuah rumah nyaman bersama suaminya, Bima, dan kedua anak mereka, Raya dan Farel. Sehari-hari, Dina bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan desain interior. Namun ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga, memasak, dan memastikan rumah mereka tetap hangat dan rapi. Meskipun hidupnya terlihat sempurna bagi orang luar, Dina menyimpan sedikit rasa khawatir. Ia merasa perubahan kecil dalam sikap Bima akhir-akhir ini membuatnya cemas. Bima lebih sering pulang larut, sibuk dengan pekerjaannya, dan kadang tampak tergesa-gesa setiap kali Dina menanyakan kabarnya. Di tengah kehidupan yang tampak harmonis ini, Dina juga harus menghadapi tekanan dari mertua yang terkadang menuntut kesempurnaan dan sopan santun keluarga. Namun, Dina selalu berusaha menyeimbangkan segala tanggung jawabnya dengan ketenangan hati. Ia percaya, dengan cinta, kesabaran, dan kewaspadaan, segala masalah bisa dihadapi. Disinilah kisah Dina dimulai, seorang wanita tangguh yang akan segera menghadapi pengkhianatan dari seseorang yang ia anggap sahabat. Hari itu, Dina tengah menyiapkan makan malam ketika terdengar suara bel di pintu. Di depan rumah berdiri Rika, sahabat lama Dina, dengan senyum manis yang selalu berhasil membuat orang percaya padanya. Dina menyambut Rika dengan hangat, meski ada sedikit rasa was-was di hatinya yang tak bisa dijelaskan. "Dina, lama tak bertemu. Aku dengar Bima baru saja promosi. Selamat ya," ujar Rika sambil memeluk Dina. Dina tersenyum, namun matanya tak lepas dari gerak-gerik Rika yang tampak terlalu antusias. Sejak kedatangan Rika, Dina mulai memperhatikan hal-hal aneh. Rika selalu memilih duduk di samping Bima, menertawakan leluconnya, dan seolah-olah berusaha membuat Dina merasa tersisih. Bahkan dalam obrolan ringan, Rika kerap menanyakan hal-hal pribadi tentang keuangan dan aset keluarga Dina, sesuatu yang membuat Dina semakin curiga. Di malam itu, saat Bima tengah sibuk menyiapkan dokumen pekerjaan di ruang kerjanya,
Dina menatap Rika yang tampak terlalu akrab dengan suaminya. Rasa tidak nyaman itu menimbulkan pertanyaan dalam hati Dina. Apakah sahabat lamanya ini benar-benar hanya datang untuk berteman? Atau ada niat lain yang tersembunyi di balik senyum manisnya? Dina memutuskan untuk tidak langsung menuduh. Namun hatinya bertekad untuk tetap waspada. Ia tahu, wanita seperti Rika tidak mungkin menunjukkan seluruh niatnya di muka. Suatu perasaan gelap mulai tumbuh di hati Dina. Ini bukan kunjungan biasa, dan ia harus menemukan kebenarannya sebelum terlambat. Beberapa minggu setelah kunjungan pertama Rika, Dina mulai melihat perubahan yang lebih jelas dalam dinamika rumah tangganya. Rika tampak selalu, kebetulan, muncul di rumah mereka, membawa kue, hadiah kecil, atau cerita manis tentang masa lalu mereka yang seolah-olah membuat Dina merasa harus menghargai kedekatan itu. Namun, naluri Dina semakin tajam. Ia mulai menyadari beberapa hal aneh. Rika sering menanyakan detail keuangan Bima dengan cara yang terselubung, mulai dari asuransi hingga rencana investasi, seolah ingin mengetahui celah untuk keuntungan pribadi. Lebih mengejutkan, setiap kali Dina menyinggung topik harta atau properti keluarga, Rika selalu mengalihkan pembicaraan dengan tawa manis dan pujian berlebihan pada Bima. Suatu sore, saat Dina membersihkan lemari ruang tamu, ia menemukan beberapa dokumen yang secara tak sengaja ditinggalkan oleh Rika ketika baru saja pamit. Dokumen itu berisi catatan tentang investasi dan aset Bima, hal-hal yang seharusnya tidak diketahui Rika. Jantung Dina berdebar, ia menyadari satu hal yang pasti, Rika tidak datang hanya untuk berteman. Dina memutuskan untuk mulai mengamati setiap langkah Rika dengan hati-hati. Ia mencatat percakapan, gerak-gerik, dan bahkan cara Rika tersenyum. Semua hal kecil yang sebelumnya mungkin ia abaikan. Dina tahu, untuk menghadapi wanita licik seperti Rika, ia harus lebih pintar, lebih waspada, dan siap membongkar setiap topeng muslihat yang disembunyikannya. Di balik senyum manis Rika, tersembunyi niat busuk yang perlahan mulai terkuak. Dan Dina sudah siap untuk menghadapi semua itu. Setelah menyadari niat Rika yang tersembunyi, Dina merasa tidak bisa lagi bersikap pasif. Ia tahu, jika dibiarkan, Rika akan semakin dekat dengan Bima dan berpotensi menghancurkan keluarganya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Dina duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat, menatap dokumen yang sebelumnya ia temukan. Dina mulai merencanakan strategi. Ia tidak ingin langsung menghadapi Rika secara terbuka karena wanita itu pintar menutupi maksudnya. Sebaliknya, Dina memutuskan untuk mengumpulkan bukti dan mengamati setiap langkah Rika dengan cermat. Setiap percakapan, setiap kunjungan, bahkan setiap interaksi kecil dengan Bima akan dicatat. Dina ingin memastikan, ketika waktunya tiba, ia bisa menyingkap seluruh topeng muslihat Rika dengan bukti yang tak terbantahkan. Selain itu, Dina mulai memperkuat hubungan dengan Bima dan anak-anaknya. Ia memastikan bahwa komunikasi tetap terbuka, kepercayaan tetap terjaga, dan Bima tidak mudah terpengaruh oleh sikap manis Rika. Dina juga mulai mempelajari sifat Rika, cara berpikirnya, dan pola perilakunya, semuanya untuk menemukan titik lemah yang bisa digunakan untuk melindungi keluarganya. Di saat yang sama, Dina merasa kemarahannya tumbuh, tapi ia menyalurkannya dengan bijak. Ia tahu, amarah tanpa strategi hanya akan merugikan dirinya sendiri. Dengan tekad yang kuat, Dina berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memastikan Rika menyesal dan hancur, tanpa mengorbankan keluarganya. Malam itu, Dina menutup jurnal kecilnya dengan rasa lega dan semangat baru. Perjuangan untuk menghadapi wanita licik ini baru saja dimulai, dan Dina sudah siap untuk setiap langkah yang akan datang. Beberapa minggu setelah Dina mulai mengamati Rika, tanda-tanda niat jahat sahabat lamanya semakin jelas. Rika tidak lagi sekadar bersikap manis. Kini ada cara-cara halus yang mulai mengganggu keseharian keluarga Dina. Suatu sore,
Saat Bima sedang bekerja dari rumah, Rika datang dengan alasan ingin membantu menyiapkan makan siang. Dina menyambutnya dengan sopan, tapi tetap menjaga jarak. Tanpa diduga, Rika mulai menanyakan secara detail tabungan Bima, properti yang dimiliki Dina dan Bima, bahkan rencana keuangan keluarga mereka untuk beberapa tahun ke depan. Dina pura-pura tersenyum, tapi hatinya mencelos. Di waktu lain, Dina mulai mendengar bisik-bisik dari tetangga yang mengatakan Rika sering bercerita seolah-olah ia lebih dekat dengan Bima dibanding Dina sendiri. Semua itu jelas upaya Rika untuk menanamkan rasa cemburu dan merusak kepercayaan dalam rumah tangga Dina. Yang paling mengejutkan, Dina mengetahui bahwa Rika diam-diam membuat janji-janji palsu kepada beberapa kerabat dan teman Bima, menanamkan informasi seolah ia yang selalu peduli dan lebih layak menjadi bagian dari keluarga itu. Dina menyadari satu hal, Rika tidak hanya ingin mengeruk harta Bima, tetapi juga ingin mengambil alih posisi Dina di mata orang-orang terdekatnya. Dengan setiap tanda yang muncul, tekad Dina semakin kuat. Ia tahu sekarang waktunya lebih berhati-hati, mencatat setiap gerak-gerik Rika, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi wanita licik ini. Dina tidak akan membiarkan rumah tangganya dirusak, dan ia siap memastikan Rika menyesal atas setiap langkah busuknya. Dina sadar, menghadapi Rika tidak bisa dengan sekadar peringatan atau teguran. Wanita licik itu pintar menutupi niatnya, sehingga satu-satunya cara adalah mengumpulkan bukti nyata sebelum menyerang balik. Setiap kunjungan Rika kini diperhatikan dengan cermat. Dina mencatat percakapan, mengamati gerak-gerik, dan bahkan merekam momen-momen ketika Rika tanpa sadar menunjukkan niat busuknya. Dokumen yang pernah ia temukan menjadi awal dari pengumpulan bukti, sementara Dina mulai menyusun daftar rahasia kecil yang bisa membuka topeng Rika satu persatu. Tidak hanya itu, Dina juga mulai melibatkan Bima secara tak langsung. Ia menanyakan pendapatnya tentang keputusan-keputusan keuangan keluarga, memastikan bahwa Bima tetap waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh Rika. Dina juga memperkuat hubungan dengan anak-anak, mengajarkan mereka untuk peka terhadap sikap orang di sekitar mereka, agar keluarga tetap solid. Di waktu senggang, Dina meneliti cara-cara untuk menghadapi wanita seperti Rika, baik secara psikologis maupun strategis. Ia merancang langkah demi langkah, memastikan setiap aksi yang diambil dapat menghancurkan rencana Rika tanpa menimbulkan kerugian bagi keluarganya. Malam itu, saat Bima dan anak-anak tertidur, Dina menatap catatan dan rekamannya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Ini baru permulaan. Dina tahu, ketika waktunya tiba, Rika akan tercengang saat menyadari bahwa setiap langkah busuknya telah dipantau, dicatat, dan dipersiapkan balasannya. Dina tidak hanya ingin Rika menyesal, ia ingin memastikan Rika hancur, tanpa ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Rika mulai merasakan bahwa kedekatannya dengan Bima berpotensi membuahkan hasil. Tanpa disadari, Dina memperhatikan setiap gerakannya. Hari demi hari, Rika semakin terang-terangan mencoba menanamkan pengaruhnya pada Bima. Suatu sore, Rika mengajak Bima, secara kebetulan, untuk meninjau sebuah proyek investasi yang katanya sangat menguntungkan. Ia sengaja menyingkirkan Dina dari percakapan, membuat Bima hanya berdua dengannya. Dina, yang kebetulan harus keluar sebentar, pulang dengan perasaan was-was. Instingnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Tidak hanya itu, Rika juga mulai menyebarkan gosip kecil di antara kerabat dan teman-teman Bima, membuatnya terlihat sebagai sosok yang lebih perhatian dan peduli dibanding Dina. Setiap langkah Rika terasa licik dan penuh strategi, seperti bidak catur yang disiapkan untuk menaklukkan lawannya. Dina menyadari satu hal, wanita ini semakin berani, dan waktunya untuk bertindak tidak bisa ditunda lagi. Ia mulai menyiapkan rencana balas dendam yang lebih matang. Dina tahu, untuk menghentikan Rika, ia harus memainkan setiap langkah dengan cermat, mengekspos niat jahat Rika, dan memastikan Bima melihat kebenaran sebelum terlambat. Malam itu, Dina menatap foto keluarga di ruang tamu dengan tekad membara. Rika boleh mencoba menghancurkan keluarganya, tapi Dina lebih pintar dan lebih siap. Saat waktunya tiba, Rika tidak akan lagi bisa menyembunyikan wajah aslinya, dan Dina akan memastikan wanita berhati iblis itu menyesal seumur hidup.
Setelah berminggu-minggu mengamati dan mengumpulkan bukti, Dina akhirnya merasa waktunya telah tiba. Ia memutuskan untuk menghadapi Rika secara langsung, namun dengan strategi yang matang, tidak terburu-buru, tapi penuh ketegasan. Suatu sore, Dina mengundang Rika untuk minum teh di rumah. Rika datang dengan senyum manisnya, tanpa menyadari bahwa setiap gerakannya sudah diamati dan dicatat. Dina menyambutnya dengan hangat, namun matanya menatap tajam, seolah menantang Rika untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. "Rika, aku ingin bicara tentang beberapa hal yang selama ini aku perhatikan," ujar Dina dengan tenang, tapi suaranya syarat ketegasan. Rika terkejut, namun cepat menutupi ekspresinya dengan senyum palsu. Dina mulai memaparkan fakta satu persatu. Pertanyaan-pertanyaan mencurigakan tentang keuangan, janji-janji palsu kepada kerabat, dan tindakan licik yang Rika lakukan untuk mendekati Bima. Dengan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, Dina menyingkap topeng Rika perlahan. Rika mencoba membela diri, tetap berusaha terlihat polos, namun bukti-bukti itu terlalu kuat untuk dibantah. Mata Rika mulai menunjukkan rasa takut dan panik. Dina menatapnya dengan dingin, suara hatinya bergema. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluargaku. Aku pastikan kau menyesal dan hancur." Saat itu, Bima yang mendengar sebagian percakapan masuk ke ruang tamu. Ia menyadari kebenaran di balik semua perilaku Rika dan merasa bersalah karena sempat terpengaruh. Rika yang selama ini merasa aman, kini terguncang. Dina tersenyum tipis, yakin bahwa wanita berhati iblis ini akhirnya menghadapi konsekuensi dari setiap langkah busuknya. Malam itu, Dina menutup hari dengan perasaan lega. Pertarungan mental telah dimulai, dan kini ia siap memastikan Rika benar-benar hancur, tanpa menyakiti keluarganya sedikitpun. Setelah konfrontasi di ruang tamu, Rika tidak lagi bisa bermain-main seperti sebelumnya. Dina dengan cermat mulai mengeksekusi langkah-langkah yang telah direncanakannya. Setiap kebohongan dan niat busuk Rika satu persatu terbongkar, dan orang-orang di sekitar mulai menyadari siapa sebenarnya wanita berhati iblis itu. Dina menggunakan taktik halus namun efektif. Ia membiarkan Rika menunjukkan sifat aslinya di depan keluarga dan kerabat. Setiap senyum palsu, setiap kata manis yang selama ini menipu banyak orang, kini berbalik menghancurkan reputasi Rika. Kerabat yang dulu merasa dekat dengan Rika mulai ragu. Teman-teman Bima yang pernah terpengaruh oleh gosipnya kini menanyakan kebenaran, dan bahkan orang-orang di lingkungan sosial mereka mulai melihat Rika sebagai sosok licik. Di sisi lain, Bima semakin menyadari kebodohannya yang sempat terbuai. Ia memuji ketegasan dan kecerdikan Dina, serta merasa bersyukur masih memiliki istri yang mampu melindungi keluarga. Dina tetap tenang, tidak membiarkan amarah menguasai dirinya. Karena ia tahu kehancuran Rika akan terasa lebih menyakitkan jika terjadi secara alami akibat kebusukan sendiri. Rika mulai panik, mencoba menutupi kesalahan, tapi semakin ia berusaha, semakin banyak bukti yang mengungkapkan niat aslinya. Ia merasa dikelilingi oleh musuh yang lebih cerdas. Dina. Setiap langkah Rika kini harus dihitung ulang, karena wanita yang pernah ia anggap lemah ternyata penuh kecerdikan dan tekad. Malam itu, Rika menangis di kamar, menyadari bahwa rencananya untuk mengeruk harta Bima dan merusak keluarga Dina telah gagal. Dina tersenyum dari kejauhan, mengetahui bahwa wanita berhati iblis ini akhirnya merasakan pahitnya penyesalan. Meski hancur reputasinya, Rika tidak bisa menerima kekalahan begitu saja. Rasa dendam mulai menguasai hatinya. Ia bertekad untuk membalas Dina, meski kini setiap langkahnya harus lebih hati-hati karena bukti-bukti dan pengawasan Dina selalu ada. Rika mulai merencanakan serangan dari balik layar. Ia mencoba menyebarkan gosip yang menyesatkan tentang Dina kepada beberapa kerabat dan teman dekat, berharap menimbulkan kesalahpahaman dan membuat orang meragukan ketegasan Dina. Ia juga mencoba mendekati beberapa kolega Bima, menyebarkan informasi seolah Dina terlalu mengatur dan mendominasi keluarga, dengan harapan menimbulkan keretakan kecil di rumah tangga mereka. Namun, Dina sudah siap. Setiap langkah Rika dipantau dengan cermat. Dina menyiapkan jawaban yang tenang namun tajam untuk setiap rumor, sekaligus memperkuat hubungan dengan orang-orang terdekatnya. Ia menunjukkan bukti nyata dan fakta yang tak terbantahkan,
sehingga setiap upaya Rika untuk memutar balik kenyataan justru membuatnya semakin terlihat licik. Rika mulai frustrasi. Setiap strategi balas dendamnya gagal satu persatu. Bukannya berhasil, ia malah terlihat semakin manipulatif dan putus asa di mata orang-orang di sekitarnya. Orang-orang mulai menjauh, dan semua orang melihat siapa sebenarnya Rika, wanita berhati licik yang hanya tahu merusak. Di akhir bab, Dina tersenyum dengan tenang. Ia menyadari bahwa tidak semua pertempuran harus dihadapi secara langsung. Kadang kecerdikan dan kesabaran jauh lebih mematikan. Rika boleh mencoba membalas dendam, tapi pada akhirnya, kebenaran selalu menang, dan keluarga Dina tetap utuh, lebih kuat, dan lebih harmonis daripada sebelumnya. Waktu berlalu, dan setiap langkah licik Rika semakin jelas bagi semua orang. Dina, dengan kecerdikan dan ketenangannya, berhasil mengumpulkan semua bukti, rekaman percakapan, dokumen, hingga kesaksian dari orang-orang yang pernah menjadi korban tipuan Rika. Semua itu kini menjadi alat untuk menyingkap wajah asli wanita berhati iblis ini. Suatu hari, Dina mengundang keluarga besar dan beberapa teman dekat ke rumah. Dengan bukti-bukti di tangannya, Dina secara terbuka menunjukkan semua kebusukan Rika, niat mengeruk harta Bima, gosip yang menyesatkan, serta manipulasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Semua yang hadir tercengang, menyadari selama ini mereka telah salah menilai Rika. Rika, yang mencoba mengelak dan membela diri, kini hanya bisa menunduk. Senyum manisnya yang selama ini menipu orang-orang lenyap, tergantikan oleh wajah takut dan putus asa. Semua orang melihat dengan jelas siapa Rika sebenarnya. Seorang wanita licik berhati iblis yang berusaha menghancurkan keluarga lain demi kepentingannya sendiri. Bima memeluk Dina dengan penuh rasa kagum dan bersyukur. Anak-anak mereka, Raya dan Farel, melihat ibu mereka sebagai sosok pahlawan yang mampu melindungi keluarga dari ancaman luar. Kehidupan mereka kembali harmonis, bahkan lebih erat dan kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Rika hancur, tidak hanya kehilangan reputasi, tetapi juga kepercayaan dari semua orang yang pernah ia dekati. Ia merasakan pahitnya penyesalan dan kehancuran akibat setiap langkah liciknya sendiri. Tidak ada lagi senyum palsu, tidak ada lagi tipu daya, hanya rasa penyesalan yang mendalam dan kesendirian yang menghantuinya. Dina menatap Rika satu kali terakhir, tanpa kata-kata. Ia tahu, pelajaran terbesar sudah diberikan. Kebenaran dan ketegasan akan selalu mengalahkan kebohongan dan kejahatan. Kemenangan Dina bukan hanya tentang melindungi harta atau keluarga, tapi tentang memastikan keadilan ditegakkan dan wanita licik berhati iblis ini menerima balasan yang setimpal. Dina kembali ke keluarganya, tersenyum dengan tenang. Rumah mereka kembali hangat, penuh cinta, dan lebih aman dari sebelumnya. Dan di sanalah, Dina menyadari, keadilan sejati tidak selalu harus keras. Kadang cerdas dan sabar adalah senjata paling ampuh untuk menghancurkan kejahatan. Beberapa bulan setelah kehancuran Rika, kehidupan Dina dan keluarganya mulai berjalan dengan damai dan lebih bahagia. Bima menjadi lebih perhatian dan terbuka terhadap perasaan Dina. Ia menyadari betapa pentingnya komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga, serta menghargai ketegasan istrinya yang telah melindungi keluarga dari ancaman Rika. Raya dan Farel tumbuh dalam suasana hangat, belajar dari keberanian dan kecerdikan ibu mereka. Dina juga semakin dekat dengan tetangga dan kerabat, membangun hubungan yang tulus tanpa adanya kepalsuan. Ia aktif dalam komunitas sosial, membantu wanita lain yang pernah mengalami tipu daya dan manipulasi, memberikan mereka pelajaran tentang kewaspadaan dan kekuatan diri. Dina memutuskan untuk menulis pengalaman hidupnya dalam bentuk buku, berbagi kisah tentang pengkhianatan, kecerdikan, dan balas dendam yang adil. Ia ingin orang lain belajar dari perjuangannya, serta menyadari bahwa ketenangan, kesabaran, dan strategi yang tepat lebih kuat daripada amarah yang tak terkendali. Sementara itu, Rika benar-benar terasing. Ia mencoba memulai kembali hidupnya, namun reputasinya yang hancur membuatnya kesulitan untuk dipercaya orang lain. Setiap langkah yang ia ambil selalu menjadi pengingat akan akibat dari niat busuk dan kebohongan. Dina, di sisi lain, menemukan ketenangan yang sejati. Ia menyadari bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan musuh,
tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan penuh cinta. Rumah mereka kembali menjadi tempat yang hangat, penuh tawa anak-anak, dan cinta antara suami istri yang semakin kuat. Di akhir bab, Dina menatap keluarganya dengan penuh rasa syukur, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Ini baru awal dari kehidupan yang bahagia dan penuh ketenangan. Tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan kita." Waktu berlalu, dan kehidupan keluarga Dina kini berjalan lebih harmonis daripada sebelumnya. Bima yang dulu sering sibuk dan mudah terpengaruh orang lain, kini menjadi suami yang lebih peka, perhatian, dan menghargai setiap usaha Dina. Ia belajar banyak dari pengalaman pahit yang mereka alami, dan hubungan mereka semakin kokoh karena kepercayaan yang dibangun kembali. Raya dan Farel tumbuh dalam suasana hangat dan penuh cinta. Dina mengajarkan mereka nilai kejujuran, kewaspadaan, dan pentingnya berdiri teguh menghadapi orang yang berniat jahat. Anak-anaknya belajar dari teladan ibu mereka, yang berani, cerdas, dan tetap sabar dalam menghadapi kesulitan. Dina juga semakin aktif dalam komunitas sosial, membantu wanita lain yang menghadapi pengkhianatan dan tipu daya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa keberanian dan kecerdikan dapat mengalahkan kebohongan tanpa harus membalas dengan kekerasan. Kehidupan sehari-hari mereka pun terasa lebih hangat. Makan malam bersama keluarga menjadi momen yang selalu dinanti, penuh tawa dan cerita. Bima mulai menyesuaikan jadwal kerjanya agar selalu ada waktu untuk keluarga, dan Dina merasa bangga melihat rumahnya dipenuhi kasih sayang, bukan ketegangan. Di akhir hari, setelah anak-anak tidur, Dina dan Bima duduk di teras rumah menikmati malam yang tenang. Dina tersenyum melihat Bima memeluknya, dan hatinya penuh rasa syukur. Ia sadar, semua perjuangan, pengorbanan, dan strategi yang ia jalankan tidak sia-sia. Keluarga mereka kini kuat, bahagia, dan lebih utuh dari sebelumnya. Sebuah kehidupan yang penuh cinta dan ketenangan, hasil dari keberanian menghadapi pengkhianatan. Tahun-tahun berlalu, Raya dan Farel kini tumbuh menjadi remaja yang membanggakan. Didikan penuh kasih sayang dan ketegasan dari Dina membuat mereka tumbuh dengan karakter yang kuat, jujur, dan penuh empati. Raya, anak sulung, dikenal sebagai gadis yang cerdas dan berprestasi di sekolahnya. Ia memiliki sifat penyayang seperti ibunya dan sering membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Impiannya adalah menjadi seorang dokter, agar bisa menolong banyak orang yang membutuhkan. Dina selalu mendukung mimpi anaknya itu, mengingatkan bahwa jalan menuju cita-cita mungkin tidak mudah, tetapi dengan kerja keras, semua akan terwujud. Farel, sang adik, memiliki jiwa yang berbeda. Ia lebih aktif, penuh semangat, dan gemar berkreasi. Ketertarikannya pada teknologi membuatnya sering bereksperimen dengan komputer dan robot sederhana di rumah. Meski usianya masih muda, Farel bercita-cita menjadi seorang inovator teknologi. Bima yang dulunya jarang meluangkan waktu, kini dengan sabar mendampingi Farel belajar dan bahkan membelikannya perlengkapan sederhana untuk mendukung hobinya. Kehidupan anak-anak Dina tidak selalu mudah. Mereka pernah mendengar gosip masa lalu tentang Rika dan ibunya. Namun, berkat didikan Dina, mereka tidak tumbuh dengan kebencian. Justru, Raya dan Farel belajar memaafkan tanpa melupakan pelajaran hidup dari pengalaman pahit keluarga mereka. Kini, keluarga kecil itu hidup dalam keharmonisan. Dina tersenyum setiap kali melihat anak-anaknya tumbuh dengan baik, seolah perjuangan panjang yang ia lalui terbayar dengan kebahagiaan mereka. Baginya, kemenangan terbesar bukanlah menghancurkan musuh, melainkan memastikan generasi berikutnya bisa hidup lebih baik, kuat, dan penuh kasih. Waktu berjalan cepat. Dina kini mulai beruban, namun wajahnya tetap teduh dengan senyum yang menenangkan. Anak-anaknya telah beranjak dewasa, dan masing-masing menjalani jalan hidup yang membanggakan. Raya, yang sejak kecil bercita-cita menjadi dokter, berhasil meraih mimpinya. Ia kini bekerja di sebuah rumah sakit besar dan dikenal sebagai dokter yang ramah serta penuh dedikasi. Banyak pasien yang kagum dengan kesabarannya, sebuah sifat yang jelas diwariskan dari Dina. Tidak hanya sukses dalam karir, Raya juga menikah dengan seorang pria baik hati bernama Aditya,
seorang pengusaha muda yang sederhana dan rendah hati. Pernikahan mereka diliputi kebahagiaan, dan Dina merasa lega melihat putri sulungnya mendapatkan pasangan yang benar-benar tulus. Farel tumbuh sebagai pemuda yang penuh inovasi. Hobi teknologinya membawanya menjadi seorang pengusaha startup yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Berkat kerja kerasnya, perusahaan kecilnya berkembang pesat dan menjadi solusi bagi banyak sekolah yang kesulitan mengakses teknologi. Meski sibuk dengan bisnisnya, Farel tetap dekat dengan keluarga, terutama dengan Dina yang selalu ia jadikan tempat bertanya dan berbagi cerita. Bima, yang dulu pernah lalai karena terjebak muslihat Rika, kini sangat bangga pada anak-anaknya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan lebih menghargai keluarga. Dina pun merasa hidupnya lengkap. Semua perjuangan, air mata, dan luka masa lalu terbayar lunas dengan melihat masa depan cerah anak-anaknya. Baginya, inilah hadiah terbesar, bukan hanya kemenangan melawan kejahatan Rika, tetapi juga keberhasilan membimbing anak-anaknya hingga berdiri tegak dengan kehidupan yang bermakna. Dalam hatinya, Dina berbisik syukur. Aku mungkin pernah disakiti, tapi aku tidak pernah kalah. Karena kemenangan sejati adalah melihat anak-anak tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Hari-hari bahagia akhirnya datang dalam kehidupan Dina. Setelah bertahun-tahun mendampingi anak-anaknya meraih cita-cita, kini saatnya ia menyaksikan mereka melangkah ke gerbang kehidupan baru, pernikahan. Raya, sang sulung, lebih dulu menikah dengan Aditya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Dina duduk di kursi paling depan dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan putrinya berjalan anggun mengenakan gaun pengantin putih. Saat akad berlangsung, air mata Dina tak tertahan. Ia teringat bagaimana dulu ia membesarkan Raya dengan segala perjuangan, dan kini putrinya siap membangun keluarga sendiri bersama pria yang baik hati. Beberapa tahun kemudian, giliran Farel yang menyusul kakaknya. Ia menikah dengan seorang wanita cerdas bernama Selin, seorang dosen muda yang punya semangat hidup tinggi. Resepsi pernikahan Farel dipenuhi nuansa kebahagiaan. Dina bangga melihat putranya yang dulu suka bongkar pasang komputer kini berdiri tegak sebagai seorang pria dewasa yang bertanggung jawab. Di kedua acara pernikahan itu, Dina merasakan ketenangan luar biasa. Ia melihat anak-anaknya tidak hanya berhasil dalam karir, tetapi juga menemukan pasangan hidup yang tulus mendampingi mereka. Bima, yang berdiri di samping Dina, menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah berkata tanpa suara bahwa semua perjuangan mereka akhirnya terbayar lunas. Kini, keluarga Dina semakin besar. Dari pasangan Raya dan Aditya, dan Farel dengan Selin, perlahan hadir kehadiran-kehadiran kecil yang akan mewarnai hari-hari Dina di masa tua. Suara tawa cucu-cucunya menjadi lagu baru di rumah itu, menggantikan luka lama dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Dina menatap langit di malam setelah pesta pernikahan anaknya usai, dan berbisik penuh syukur. Terima kasih, Tuhan, inilah kebahagiaan yang sejati. Waktu berjalan begitu cepat. Kini, rambut Dina telah memutih, garis halus menghiasi wajahnya, dan langkahnya mulai melambat. Namun, sorot matanya tetap hangat, penuh cinta dan kebijaksanaan. Di sampingnya, Bima yang juga telah menua, selalu setia mendampingi. Mereka berdua kini menjalani hari-hari penuh ketenangan di rumah sederhana yang dipenuhi kenangan. Pagi hari, Dina dan Bima sering duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Mereka bercengkrama, mengenang masa-masa sulit yang pernah mereka lalui, dari pahitnya pengkhianatan, perjuangan membesarkan anak-anak, hingga akhirnya menyaksikan mereka menikah dan sukses. Semua kenangan itu kini menjadi cerita indah untuk ditertawakan bersama. Setiap akhir pekan, rumah mereka selalu ramai oleh kedatangan anak-anak dan cucu-cucu. Raya dan Farel bersama keluarga kecil mereka sering mengajak Dina dan Bima berjalan-jalan ke taman atau sekadar makan bersama. Suara tawa cucu-cucu berlarian di halaman rumah menjadi obat bagi tubuh renta mereka. Meski usia semakin senja, Bima selalu berusaha menjaga Dina. Ia sering berkata, "Dulu aku pernah hilaf, tapi aku bersyukur Tuhan memberiku kesempatan untuk menebusnya."
Aku ingin menutup hidup ini dengan terus membahagiakanmu, Din. Dina hanya tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya erat. Ia tahu, meskipun hidup mereka tidak sempurna, cinta dan kesetiaan di masa tua adalah hadiah yang paling berharga. Malam-malam mereka sering diisi dengan doa bersama. Dina selalu berdoa agar keluarganya dijaga Tuhan, agar anak-anak dan cucu-cucunya tetap hidup harmonis. Dan di dalam hatinya, ia merasa damai. Di masa tuanya, Dina menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukan datang dari harta, bukan dari kemenangan melawan musuh, melainkan dari keluarga yang tumbuh dalam cinta, kesetiaan, dan doa yang tak pernah putus. Hari-hari Dina kini dipenuhi dengan keceriaan dari cucu-cucunya. Rumah yang dulu hanya diisi suara Dina dan Bima, kini kembali ramai oleh tawa kecil yang berlarian ke sana kemari. Dina sering duduk di kursi goyang di teras rumah, sambil mengawasi cucu-cucunya bermain di halaman. Setiap kali mendengar tawa mereka, hatinya terasa hangat, seolah ia kembali pada masa ketika Raya dan Farel masih kecil. Raya sering menitipkan anak-anaknya saat sibuk bekerja di rumah sakit. Dina dengan senang hati merawat cucu-cucu itu, membimbing mereka belajar membaca, bahkan mengajari doa-doa sederhana sebelum tidur. Sementara itu, Farel juga kerap membawa anak-anaknya menginap di rumah kakek nenek mereka. Farel selalu berkata, "Ma, aku ingin anak-anakku merasakan kasih sayang yang sama seperti dulu aku rasakan darimu." Bima, meski sudah renta, tidak mau kalah. Ia suka mengajak cucu-cucunya ke kebun kecil di belakang rumah, mengajari mereka cara menanam bunga atau memetik buah mangga. Setiap kali mereka berhasil menanam sesuatu, tawa cucu-cucu itu menjadi hadiah terbesar bagi pasangan yang telah menua itu. Dina menikmati perannya sebagai nenek. Ia tahu, masa hidupnya tidak akan sepanjang dulu, maka ia mengisinya dengan cinta yang penuh. Ia sering menceritakan kisah hidupnya pada cucu-cucunya, bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memberikan pelajaran agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, jujur, dan penuh kasih. Bagi Dina, cucu-cucu adalah cahaya baru dalam hidupnya, penerus yang akan melanjutkan doa dan cinta dalam keluarga ini. Setiap malam, ketika cucu-cucunya terlelap di sampingnya, Dina menatap mereka dengan senyum bahagia, berbisik dalam hati, "Inilah warisan terindahku, bukan harta, bukan kemewahan, melainkan cinta yang akan terus hidup dalam keluarga ini." Usia Dina semakin senja, tubuhnya mulai rapuh. Langkahnya semakin pelan, dan kadang ia harus dibantu oleh Raya atau Farel untuk berjalan. Meski begitu, matanya masih memancarkan ketenangan. Ia tahu, waktunya di dunia semakin singkat. Suatu malam, setelah makan malam bersama anak-anak dan cucu-cucunya, Dina meminta semua orang berkumpul di ruang keluarga. Bima duduk di sampingnya, memegang tangannya erat, sementara cucu-cucu kecil duduk di lantai, menatap nenek mereka dengan polos. Dengan suara lembut namun penuh ketegasan, Dina mulai berbicara. "Anak-anakku, cucu-cucuku tersayang, hidup ini penuh ujian. Nenek dulu pernah merasakan sakit, dikhianati, dan hampir menyerah. Tapi nenek belajar satu hal, bahwa cinta dan kesabaran selalu membawa kemenangan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi jadikan itu pelajaran agar kalian lebih kuat dan bijaksana." Raya meneteskan air mata, sementara Farel menggenggam tangan ibunya. Dina melanjutkan, "Untuk cucu-cucu nenek, kalian adalah penerus keluarga ini. Jadilah anak yang jujur, sayangi orang tuamu, dan jangan lupa berdoa. Ingatlah, kebahagiaan bukan hanya tentang harta, tapi tentang hati yang damai dan keluarga yang saling mencintai." Bima yang sejak tadi diam, ikut menundukkan kepala. Ia tahu, setiap kata-kata Dina adalah warisan tak ternilai bagi mereka semua. Malam itu, suasana rumah dipenuhi tangis haru. Bagi Raya, Farel, dan anak-anak mereka, pesan Dina adalah pegangan hidup yang akan mereka bawa selamanya. Dina tersenyum, menatap satu persatu wajah yang ia cintai. Dalam hati, ia berbisik penuh syukur, "Aku tenang, karena cinta ini akan terus hidup dalam darah dan doa mereka." Pagi itu,
Mentari bersinar lembut menembus tirai kamar. Dina terbaring di ranjangnya dengan wajah damai. Usianya sudah terlalu renta, tubuhnya semakin lemah, namun senyumnya tetap menghiasi bibir tipisnya. Bima duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan penuh cinta. Raya dan Farel beserta keluarga mereka sudah berkumpul, seakan hati mereka tahu bahwa hari itu adalah hari perpisahan. Cucu-cucu Dina duduk di sisi ranjang, beberapa bahkan tertidur di pangkuan orang tua mereka, sementara suasana ruangan penuh dengan doa dan harapan. Dengan suara pelan, Dina berbisik pada Bima, "Terima kasih sudah menemaniku sampai tua. Aku bahagia, Bey." Bima meneteskan air mata, membalas lirih, "Akulah yang harus berterima kasih. Din, kau wanita terhebat dalam hidupku. Aku janji akan menjaga anak-anak dan cucu kita." Dina menatap anak-anaknya untuk terakhir kalinya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Lalu dengan napas terakhir ia berbisik, "Jaga keluarga ini, saling mencintai, itu warisanku untuk kalian." Detik berikutnya, Dina menghembuskan napas terakhirnya dengan damai. Suasana rumah pecah dalam tangis haru. Raya memeluk tubuh ibunya erat-erat, sementara Farel berlutut di samping ranjang, menangis tanpa suara. Meski kehilangan itu begitu berat, keluarga Dina tidak larut dalam kesedihan. Mereka ingat pesan terakhir sang ibu dan nenek. Hari-hari berikutnya, mereka berusaha menjaga kehangatan keluarga, berkumpul setiap akhir pekan, dan memastikan bahwa cucu-cucu Dina tumbuh dalam cinta dan doa seperti yang ia ajarkan. Bagi mereka, Dina tidak pernah benar-benar pergi. Senyum dan keteguhan hatinya hidup dalam diri setiap anak dan cucu-cucunya. Warisan yang ia tinggalkan bukan harta benda, melainkan kekuatan, cinta, dan kebijaksanaan yang akan terus mengalir dari generasi ke generasi. Di makam sederhana tempat Dina beristirahat, keluarga sering datang untuk berdoa. Dan setiap kali berdiri di sana, mereka selalu teringat satu hal. Dina telah pergi, tapi cintanya abadi. Kisah hidup Dina adalah perjalanan seorang wanita yang penuh luka, perjuangan, dan akhirnya kemenangan. Ia pernah disakiti oleh pengkhianatan, dihina oleh muslihat orang licik, dan hampir kehilangan kebahagiaannya. Namun, Dina tidak pernah menyerah. Ia berdiri tegak, melindungi keluarga dengan cinta, dan membongkar topeng kejahatan yang hampir menghancurkan rumah tangganya. Waktu membawanya melalui banyak ujian, menjaga rumah tangga, membesarkan anak-anak dengan kasih, hingga akhirnya melihat mereka tumbuh menjadi pribadi yang sukses dan berhati mulia. Di masa tuanya, Dina hidup dikelilingi cucu-cucunya, merasakan kembali tawa kecil yang dulu sempat hilang dalam kesedihan. Kepergiannya membawa duka mendalam, namun tidak ada penyesalan. Sebab Dina telah menuntaskan perannya sebagai istri, ibu, dan nenek dengan penuh kebijaksanaan. Warisan yang ia tinggalkan bukan emas atau permata, melainkan pelajaran berharga tentang kesabaran, kesetiaan, dan kekuatan cinta. Kini, nama Dina selalu hidup dalam doa anak-anak dan cucu-cucunya. Setiap kali mereka berkumpul, kisah perjuangan Dina diceritakan kembali sebagai pengingat agar mereka tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, dan selalu menjaga keluarga dengan cinta tulus. Dina mungkin telah pergi, tetapi cintanya abadi. Ia adalah bukti bahwa seorang wanita yang tabah mampu mengubah penderitaan menjadi kekuatan, luka menjadi pelajaran, dan akhirnya meninggalkan warisan yang tak lekang oleh waktu, cinta yang tak pernah mati.